Baik, selamat pagi, saudara sekalian. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Ya, baik kita bisa mulai ya sebelum apa Pagi, namanya Pak. sambil menunggu yang lain. Kita mulai saja. Eh, Pagi ini kuliah ekonomi perdesaan ya. Untuk yang topik yang ketujuh. Topik yang ketujuh kita masih eh, belum masuk ke persoalan ekonomi pedesaannya, tetapi masih pada isu-isu tentang pembangunan perdesaan. Ya. Salah satunya adalah demokratisasi desa. Nah, kita tahu bahwa pembangunan salah satu pilar, ya, salah satu syarat pembangunan itu adalah demokrasi ya, adanya demokrasi yang mana ada jaminan ya dari penguasa mengenai partisipasi masyarakat. Baik, saya akan share screen dulu. Ya, ya. Demokratisasi desa. Kalau kita bicara soal demokratisasi, artinya bahwa ada upaya, ada peralihannya dari satu sistem kemasyarakatan yang dalam bentuk pemerintahan yang sebelumnya itu bersifat otoriter misalnya ya, atau bersifat eh, apa itu namanya feodal ya, feodal semacam kerajaan ya. Ini beralih atau menuju kepada suatu sistem kemasyarakatan atau sistem pemerintahan yang bersifat partisipatif, ya, bersifat transparan, ya, gitu. Melibatkan semua pihak yang menjadi pemangku kepentingan atau stakeholder di tempat tersebut. Nah, inilah yang dimaksudkan sebagai demokratisasi desa. Ya. Nah, kita tahu bahwa desa-desa di Indonesia khususnya ini soal demokratisasi sebetulnya sebagian besar desa itu sudah menjalankan ya sudah menjadi suatu budaya. Ya, kita tahu adanya musyawarah-musyawarah di desa untuk memutuskan satu permasalahan misalnya ya. Ada local wisdom, ada kearifan lokal di desa yang membuat tumbuh kembangnya demokrasi di desa. Nah, ini yang kita ingin bahas tentang demokratisasi di desa. Desa ya, demokratisasi desa khususnya desa-desa yang ada di Indonesia dengan apalagi dengan adanya Undang-Undang Desa ya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini semakin memperkuat konsep demokratisasi desa. Ada berbagai aturan nanti yang kita lihat bahwa keterlibatan masyarakat desa itu wajib hukumnya. Nah, sebagaimana yang juga kita diskusikan minggu yang lalu terkait dengan kewenangan dan regulasi desa, bahwa desa bukan lagi menjadi government apa itu pemerintahan ya, pemerintahan desa yang berdasarkan pada desentralisasi, tetapi di dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang Desa disebutkan
bahwa desa dengan prinsip rekognisi dan subsidiaritas, desa menjadi satu wilayah yang punya kewenangan sendiri, ya, kewenangan khusus. Ada dua hal di dalam kewenangan itu, yaitu kewenangan yang diberikan karena menjadi hak, ya, yang memang sudah ada sejak dulu, ya, hak asal usul namanya, dan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah, ya, khusus untuk dijalankan di desa tersebut. Nah, oleh karena itulah dengan konsep berdasarkan Undang-Undang Desa, upaya untuk mendorong supaya desa-desa di Indonesia itu bisa menerapkan demokrasi dengan baik, ya, agar supaya pembangunannya bisa berjalan dengan baik, ya. Maka tentu saja semua hal harus dilakukan berdasarkan kepentingan masyarakat desa, bukan kepentingan pemerintah desa, bukan juga kepentingan BPD, ya, Badan Permusyawaratan Desa, atau kepentingan-kepentingan yang lain. Namun demikian, yang menjadi fokus adalah kepentingan masyarakat. Nah, inilah yang menjadi harapan daripada demokratisasi desa. Nah, kita akan lihat pada slide berikutnya. Ya. Nah, apa yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di budaya demokrasi desa, ya, itu sesungguhnya sudah dicanangkan, sudah ada, ya, secara local wisdom, ya, kearifan lokal, diperkuat dengan adanya undang-undang desa, yaitu dengan prinsip rekognisi, ya, adanya pengakuan tentang hak asal usul desa yang memang sudah ada sejak dulu, ya, kewenangan desa yang memang sudah menjadi budaya di desa, ya. Seperti saya sebutkan tadi, di beberapa tempat musyawarah desa itu sudah ada sebelum adanya Indonesia ini, ya. Di desa-desa di Indonesia sudah dijalankan dengan baik oleh masyarakat desa, ya. Meskipun dengan istilah atau dengan nama yang berbeda, ya, ada istilah rembuk desa, ya, dan berbagai, tergantung di desa mana itu istilahnya memang berbeda-beda, ya. Kemudian adanya kewenangan subsidiaritas, yaitu kewenangan yang sifatnya berskala lokal, ya, dan pengambilan keputusan juga secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Desa untuk menjalankan kegiatan-kegiatan pembangunan di desa, ya, yang itu merupakan kebijakan daripada pemerintah. Ya. Di sini pemerintah yang saya maksud bisa berasal dari pemerintah pusat, pemerintah ataupun dari pemerintah daerah. Ya. Misalnya saja soal peningkatan pelayanan kesehatan, ya, menjadi kebijakan nasional misalnya. Maka ini kemudian diserahkan kepada desa untuk misalnya membangun puskesmas, ya, menambah tenaga kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai contoh kewenangan subsidiaritas. Oke. Nah, dari dua kewenangan ini, rekognisi dan subsidiaritas ini, kita tahu bahwa menjamin adanya demokratisasi di desa, yang kita lihat bahwa di desa itu hubungan sosial yang sifatnya pribadi itu sangat kental, ya. Orang desa itu saling mengenal satu sama lain, meskipun bertetanggaannya jauh, ya, jarak rumahnya jauh, tetapi biasanya mereka saling kenal, ya. Biasanya karena, ya, satu trah misalnya, ya. Beda dengan orang di kota, ya, satu kompleks kadang-kadang tidak saling mengenal, ya.
ini, jadi yang mendorong adanya demokrasi desa itu karena memang satu sama lain secara personal, orang-orang yang berada di desa itu biasanya sudah saling mengenal ya, secara turun-temurun mereka saling mengenal. Kemudian yang kedua adalah faktor lain yang kedua adalah adanya keterikatan dengan space, dengan ruang ya, bahwa mereka merasa bertempat tinggal di satu tempat, di satu ruang yang sama sehingga mereka harus menjaga ya space atau ruang tersebut. Ya, jadi ada keinginan bersama untuk menjaga tempat tinggal mereka, ya, desa mereka, tanah mereka. Ya, jadi ada unsur gotong royong, ada unsur solidaritas di situ, ya, yang kemudian memunculkan yang menjadi faktor pendorong ya, timbulnya demokrasi di desa. Jadi ada kepentingan bersama untuk menjaga desa mereka. Nah, kemudian berikutnya faktor pendorong yang lain adalah sejarah ya, dan kekhasan, keunikan pola sosio budaya desa yang memang sudah ada sejak sebelum ada negara Indonesia. Itu sudah ada, kita lihat berbagai budaya-budaya, musyawarah desa, ya, memecahkan suatu masalah berdasarkan apa namanya keputusan ya, sesuai dengan hukum adat dan lain sebagainya. Ini sebetulnya sudah ada ini ya di desa-desa itu. Dan yang berikutnya adalah tadi sudah saya sebutkan antara lain solidaritas kolektif. Ya, jadi mereka di desa itu masyarakatnya memang suatu komunitas yang punya solidaritas yang mana sifat individu itu dilepaskan ketika menghadapi suatu masalah, ya, sehingga menjadi solidaritas kolektif, menjadi persaudaraan, ya, menjadi kesetiakawanan yang kolektif. Ya. Nah, inilah gambaran beberapa hal yang sebetulnya sudah menjadi benih-benih demokrasi desa. Ini idealnya seperti itu, tapi saya tidak tahu, mungkin ada di antara kalian yang berasal dari satu desa, yang mana desanya mungkin itu dikuasai oleh satu elit, satu keturunan gitu ya. Nah, ini juga repot. Nah, ini yang di dalam demokratisasi desa dikatakan ya istilah tentang bahwa yang boleh memerintah di desa itu adalah satu trah, ya, satu keluarga karena status sosialnya gitu ya. Itu sebetulnya sudah tidak ada ya. Jadi siapapun boleh menjadi kepala desa sesuai dengan prosedur yang ada melalui pemilihan dan lain sebagainya. Nah, ini pengertian tentang demokratisasi desa dan beberapa hal yang menjadi faktor pendorong ya, adanya atau munculnya ya praktek-praktek demokrasi di desa. Nah, di slide berikutnya, dalam konteks undang-undang desa, maka kita tahu ada tiga aktor utama, ya, pelaku utama untuk memasyarakatkan atau untuk menjalankan demokrasi di desa itu. Ya. Tentu saja kita tahu ada desa itu sendiri, yaitu masyarakat desanya, kemudian itu ada badan perwakilan atau permusyawaratan desa, BPD, lalu kepala desa itu sendiri. Ya. Kepala desa itu dibantu oleh lembaga kemasyarakatan, ya, lembaga apa LKM ya, lembaga apa nih kegiatan masyarakat, misalnya saja Karang Taruna, ya, PKK dan lain sebagainya, dan juga biasanya di desa itu ada lembaga-lembaga adat. Ya.
Nah, BPD dan kepala desa yang dibantu oleh KM dan lembaga adat itu wajib melaksanakan kehidupan demokrasi dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, seorang kepala desa maupun mereka yang aktif di BPD harus merasa betul bahwa mereka itu dipilih oleh masyarakat desa secara langsung, ya, secara demokratis, sehingga harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Oke, kemudian di slide berikutnya, saudara sekalian, saya lihat dulu. 3, 4. Nah, secara rinci bisa kita jelaskan pelaku atau aktor demokratisasi desa. Ya. Ada desa atau masyarakat desa itu sendiri, ya, kemudian tentu saja kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, ya, tidak diskriminatif di dalam gender, ya, sama antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ada BPD, ya, berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi sama dengan kewajiban kepala desa. Lalu ada lembaga kemasyarakatan desa, ya, berbagai organisasi di desa, misalnya saja PKK, ya, ada Karang Taruna, ada kelompok tanggap bencana yang punya peranan di dalam memberdayakan desa menjadi sebagai mitra, ya, sebagai partner bagi pemerintah desa dalam urusan-urusan atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan itu, ya, misalnya saja Karang Taruna, ya, tentu saja kegiatannya terkait dengan pemuda. PKK misalnya tentu saja kegiatannya terkait dengan kegiatan ibu-ibu, gitu ya. Kemudian lembaga adat, ya, sebagai wadah aspirasi masyarakat. Kemudian ada juga unsur masyarakat, misalnya saja tokoh atau kelompok-kelompok masyarakat, ya. Kemudian ada kader pendamping, ya. Dan juga aktor yang lain adalah pendamping desa. Ya, ini pendamping desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah, baik kabupaten kota atau provinsi, yang bertugas mendampingi desa dalam berbagai aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ya. Nah, saya berharap salah satu di antara kalian nanti kalau sudah selesai menjadi sarjana, ya, di ekonomi pembangunan, mungkin bisa memulai karir, ya, menjadi pendamping desa. Ya. Ini lumayan, gajinya lumayan, ini penghasilannya pendamping desa juga, ya. Oke. Selanjutnya, agar supaya demokratisasi di desa itu bisa berjalan dengan baik, maka ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Ya. Satu, adanya pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme demokrasi di desa tersebut. Sebagai contoh misalnya pada saat pemilihan kepala desa, ya, diharapkan, ya, Anda juga ikut berpartisipasi di dalam pengawasan. Masyarakat khususnya diberi pengertian, ya, diberi pemahaman tentang pentingnya, ya, pemilihan kepala desa, aktif di dalam pemilihan kepala desa. Jangan sampai menjadi golput, ya, golput itu apa? Golongan putih atau apa, ya? Tidak punya pilihan. Juga masyarakat diharapkan melakukan pengawasan di dalam tahapan-tahapan pemilihan kepala desa. Ya.
Ada berbagai tahapan, mulai daripada pendaftaran sampai kepada saat pemilihan kepala desanya. Kemudian yang kedua adalah BPD. Ya. Apa yang harus kita awasi dari BPD ini, Badan Permusyawaratan Desa, yang merupakan perwakilan daripada masyarakat, itu tentu saja kita harus paham tentang fungsi, ya, persyaratan, tugas, dan hak dan kewajiban daripada BPD ini. Apakah BPD ini sudah melaksanakan fungsinya dengan baik, ya, sudah sesuai dengan tugas-tugasnya dan persyaratan-persyaratan formal yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah pengawasan ketika ya dilakukan musyawarah desa, musdes. Ya, inilah wadah atau lembaga ya musyawarah desa ini yang menjadi arena demokrasi di desa. Salah satu lembaga yang penting itu adalah musdes, musyawarah desa. Ya. Nah, tentu saja yang perlu diawasi adalah tata tertib dan mekanisme di dalam mengadakan musyawarah desa. Nanti akan kita lihat di akhir ya musdes itu seperti apa. Nah, saudara sekalian, itu tentang langkah-langkah bagaimana supaya demokratisasi desa itu bisa terjaga dengan baik, berjalan dengan baik, karena demokratisasi desa yang baik, yang berjalan dengan baik, itu akan menjamin ya, terlaksananya pembangunan di desa itu dengan baik. Ya. Jadi saya sampaikan tadi di awal bahwa pembangunan, salah satu pilar daripada pembangunan desa itu adalah demokratisasi desa. Baik, sampai di sini dulu. Adakah pertanyaan? Anda boleh tanya lewat chat room ya. Kita lanjut ke berikutnya. Oh ya, silakan. Siapa ini? Saya Irianto, Pak. Siapa? Saya kalau pakai slide tidak kelihatan Anda. Ahmad Ya. Herianto. Oh, silakan Ahmad Irianto ya. Tadi Bapak sempat menyinggung terkait kesetaraan gender atau feminisme atau perempuan yang melawan. Sampai saat ini terkait perempuan itu, saya rasa perempuan itu masih dikatakan masih diterpojokkan, Pak. Seakan perempuan itu tidak mempunyai ruang untuk menduduki sebuah jabatan tertentu. Seakan perempuan itu dibatasi. Seakan-akan perempuan itu hanya ya kalau nggak ke sumur, kasur, dapur, itulah. Perempuan sering-sering dijudge kayak gitu. Bagaimana cara mengantisipasi kesetaraan gender kayak gitu, Pak? Bagaimana perempuan tuh juga punya hak untuk menuntut haknya untuk bisa jadi pemimpin. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ahmad Irianto. Pertanyaan yang bagus ya. Namun begini, jadi kalau Anda punya persoalan, ingin bertanya, Anda harus menyampaikan juga fakta dan data ya. Fakta dan data sehingga kita bisa mengulas lebih tajam ya. Seperti apa yang si Herianto tadi nyampaikan, bahwa perempuan tidak punya tempat dan lain sebagainya, itu kan masa lalu ya, masa lalu. Di era yang lama itu sampai sekarang dibawa-bawa kalimat itu. Tapi faktanya mana? Tidak ada fakta. Di berbagai tempat desa itu perempuan yang menjadi kepala desa sudah banyak ya. Ada di Tuban, ada di belum lama ini ada di mana itu di Pasuruan kalau tidak salah ya.
salah satu desa juga dipimpin oleh seorang perempuan. Di Bantul, ya ada beberapa waktu lalu kita ngadakan webinar. Salah satu istri dosen Fakultas Hukum Janabadra itu kepala desa di Bantul, ya, perempuan juga. Banyak sudah. Jadi kalau kamu menyampaikan sesuatu, sampaikan faktanya, ya, fakta dan datanya. Jangan hanya mendengar sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, begitu ya. Itu kalau Anda mau diskusi nanti dengan siapa saja, Anda harus kuat di dalam data dan fakta. Anda kemukakan data dan faktanya, ya, kondisi empirisnya seperti apa, itu baru bisa kita diskusikan lebih jauh, ya, lebih dalam, lebih tajam, ya. Kalau bicara soal yang umum-umum saja, ya katanya begini-begini, itu susah kita berdiskusi soal seperti itu, ya. Jadi tidak ada, ya. Jadi seperti misalnya di partai politik, ya, usulan untuk menjadi anggota dewan legislatif, ya, pileg, itu kan minimal 30, syaratnya adalah partai politik boleh mengusulkan calon anggota legislatif dengan syarat minimal terisi 30% itu adalah perempuan. Itu syaratnya itu. Kalau tidak kurang dari 30% perempuan, maka tidak boleh mengajukan calon legislatif, ya, calon anggota dewan. Itu undang-undang parpol, ya, yang sudah dibuat tahun 99. Nah, begitu Haryanto, ya. Jadi kemukakan fakta data kalau kamu ingin menyampaikan sesuatu supaya nanti diskusinya lebih bagus, ya. Jadi tidak ada lagi perempuan di sumur, di dapur, di kasur, tidak ada itu, ya. Itu sudah tidak siapapun. Sekarang saya mau tanya, Menteri Keuangan kita itu siapa? Menteri Keuangan Indonesia itu siapa? Berto, siapa Menteri Keuangan Indonesia? Halo Berto, Iya Pak, siapa Menteri Keuangan Indonesia? Ibu Sri Mulyani. Nah, itu perempuan kan itu? Iya. Nah, terus Ainul, siapa Menteri Luar Negeri Indonesia? Itu perempuan Pak, tapi lupa namanya Pak. Iya, perempuan. Terus Herianto, apa yang kamu permasalahkan? Halo Herianto. Baik Pak, mungkin tadi aku pertanyaan yang terlalu umum. Mungkin yang saya tanyakan itu terkait yang terjadi di desa saya Pak. Mungkin di perdesaan ini masih berlaku. Terkait sering-sering saya mendengar dari perspektif orang tua yang terutama di Madura sendiri, di desa saya khususnya. Orang tua tuh sering bilang terhadap anaknya bahwasanya mau kemana jauh-jauh, wong perempuan itu pasti kaburnya ke dapur ngelayani suami. Seakan-akan hak-hak perempuan tuh di pedesaan khususnya di desa saya itu dibatasi seperti itu Pak. Nah, itulah tugas kita semua, kaum akademisi, ya, tugasnya Herianto juga, Ainul, Berto, ya, karena sudah tahu dasar hukumnya ada, ya, filosofinya ada, ya, bahwa itu sekarang tidak ada lagi perbedaan gender, ya. Semua sama kedudukannya, semua punya hak yang sama, tidak peduli laki-laki atau perempuan. Yang penting adalah kinerja dan kemampuannya. Gitu. Jadi itu kan pandangan masyarakat kita dulu, ya, yang sekarang di era sekarang ini, generasi sekarang ini sudah tidak berlaku. Nah, itulah tugas-tugas kita semua, ya, sebagai orang pendidikan, sebagai orang akademisi, ya, perguruan tinggi, punya tugas, punya kewajiban menyampaikan seperti itu di mana tempat-tempat yang masih, ya, membatasi kegiatan-kegiatan perempuan, ya. Itu tugas kita. Makanya tadi saya sampaikan, ya, mungkin besok kalau kamu sudah selesai, ya jadilah kalau bisa mulailah karir dengan sebagai pendamping desa, ya. Karena pendamping desa penghasilannya juga cukup bagus. Di sisi lain juga
masih dibutuhkan banyak ya pendamping desa di Indonesia. Karir dari situ ya untuk bisa memberikan pendampingan di desa-desa. Jadi begitu. Jadi saya kira solusinya adalah ya sampaikan kepada orang-orang ya bahwa misalnya saja di tempatnya Herianto di Madura sana ada seorang perempuan yang mencalonkan diri sebagai kepala desa. Nah, lalu ada yang menolak misalnya. Nah, alasannya menolak apa? Ya kan? Undang-undang membolehkan. Nah, itulah tugas kita memberikan pencerahan kepada masyarakat desa bahwa undang-undang membolehkan seorang perempuan menjadi calon kepala desa. Ya. Dan di mana-mana banyak tempat itu, ya desa itu dipimpin oleh seorang perempuan. Gitu loh ya. Paham ya? Jadi itu maksud saya, solusinya seperti itu. Ya. Baik, Pak. Oke, saya lanjut saja dulu ya. Nah, saudara sekalian, seperti apa yang disampaikan oleh Herianto tadi, ini juga banyak kasus-kasus penyimpangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Ya, desa, kita bicara desa ya, bukan nasional. Nah, apa saja prinsip demokrasi desa itu? Paling tidak ada 8 ya. Yang pertama itu adalah kepentingan masyarakat desa, adanya unsur musyawarah, partisipasi, sukarela, toleransi, ya, berkeprikemanusiaan dan berkeadilan gender tadi, kemudian transparan dan akuntabel. Ya. Inilah prinsip-prinsip demokrasi desa, demokratisasi desa. Nah, meskipun demikian, tadi yang disampaikan oleh Herianto, ya, bahwa masih banyak kasus-kasus, iya betul, ya betul. Contoh kasus-kasus penyimpangan, misalnya menyalahi prinsip kepentingan masyarakat desa, ya. Ada perangkat desa atau mungkin kepala desanya itu mengutamakan kepentingan pribadi, kepentingan keluarga ataupun mungkin kepentingan kelompoknya ya, dan mengatasnamakan kepentingan masyarakat desa. Ini banyak yang terjadi seperti ini ya. Seakan-akan itu untuk kepentingan masyarakat desa, tetapi sebetulnya untuk kepentingan pribadi ya, untuk kepentingan keluarganya, untuk kepentingan kelompoknya mungkin ya. Yang sebetulnya di era demokratisasi desa itu sudah harusnya tidak ada ya. Nah, sebagai contoh misalnya ada kepala desa di awal-awal dana desa itu ya. Ketika mendapatkan kucuran dana desa itu dipikirnya dana desa itu untuk kepentingan kepala desa secara pribadi. Ya, sehingga kepala desa itu beli mobil ya, mobil mewah malah ya. Lalu apalah ya, untuk kepentingan pribadinya. Nah, ini yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Oke. Nah, kemudian juga prinsip musyawarah. Ada beberapa kasus penyimpangan juga ya, yaitu di mana penetapan hasil keputusan itu dilakukan secara sepihak atau melakukan pemalsuan dokumen dan lain-lain. Ini juga banyak kasus terjadi di berbagai desa ya. Kemudian partisipasi ya, harapannya bahwa di dalam era demokratisasi desa ini maka partisipasi masyarakat itulah yang paling diutamakan. Ya, segala bentuk keputusan, kegiatan itu harus melibatkan masyarakat desa. Karena prinsip ya di awal atau di kuliah sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa desa itu menjadi pemerintahan masyarakat desa, bukan pemerintah desa lagi. Ya. Jadi pelaku utama di desa itu adalah government of community. Ya. Jadi masyarakat desa lah, apa itu village ya, village to government, pemerintahan masyarakat desa. Jadi itu, jadi
harus melibatkan sebanyak mungkin berbagai golongan yang ada di dalam masyarakat desa pada saat mengambil suatu keputusan. Ya. Kemudian ada prinsip sukarela, ini juga banyak yang terjadi, ada unsur pemaksaan, ya, bahkan dengan ancaman, ya, atau juga mungkin pada saat pemilihan kepala desa ada money politik, ya, ada intimidasi dan lain-lainnya. Ini juga seringkali terjadi, ya, banyak berita tentang ini. Kemudian toleransi, ya, merendahkan kelompok lain atau orang lain, memusuhi karena beda pendapat. Nah, ini kasus misalnya di Sragen, ya, atau Solo waktu itu. Sragen kalau tidak salah, ada keluarga yang tidak memilih si kepala desa itu pada saat pilkades, ya. Lalu ketika si calon kepala desa itu menjadi kepala desa, berhasil menjadi kepala desa, maka keluarga itu kemudian dimusuhi, ya, dimusuhi. Silakan kamu cari beritanya. Ketika keluarga tersebut melakukan hajatan perkawinan, itu kepala desanya menghimbau kepada semua warga supaya tidak hadir. Ini kan salah, ya. Urusan pilihan kepala desa kok sampai kepada masalah perkawinan. Nah, ini menyalahi toleransi, ya. Jadi itu ada kasus di daerah Sragen sana. Nah, kemudian yang keenam itu kemanusiaan atau humanis, ya. Jangan sampai ada penghinaan atau main hakim sendiri atau main pukul sendiri, ya. Ini juga banyak berita tentang kejadian-kejadian di mana kepala desa itu main hakim sendiri. Padahal kepala desa dipilih oleh masyarakat desa, ya. Nah, kemudian berkeadilan gender, ini disampaikan oleh Herianto tadi, ya, supaya itu tadi Mas Herianto, ya, jadi jangan mempersulit partisipasi perempuan. Tuh, ya, jadi karena sudah ada aturannya, sudah ada undang-undangnya. Jadi semua punya kesempatan yang sama. Nah, kalau Anda lihat, ya, di DIY, ya, Daerah Istimewa Yogyakarta itu, Anda lihat data-data kepala desa itu juga ada sekian banyak, ya, kepala desa yang perempuan, ya, ibu-ibu. Silakan nanti kalau saya lihat datanya, Anda lihat datanya di SDGs, ya, Anda lihat datanya di portal SDGs yang saya berikan itu pada kuliah 2 pekan yang lalu, ya. Di situ ada Anda pilih misalnya di Madura atau di DIY, lihat ada berapa banyak, ya, komposisi perempuan yang menjadi kepala desa di daerah tersebut. Sudah cukup banyak sekali, ya. Oke, kemudian transparansi dan akuntabel, ya, jangan sampai jadi banyak terjadi juga, ya, kasus-kasus markup anggaran, ya. Jadi saudara sekalian, kita memang belum membahas mengenai dana desa misalnya. Ini merawan sekali terhadap penyimpangan atau penyelewengan, ya. Salah satu ketentuan dana desa itu bahwa misalnya saja desa tersebut ingin membangun secara fisik, membangun jalan, membangun jembatan, membangun irigasi misalnya, ya, dengan menggunakan dana desa, maka salah satu syaratnya adalah, ya, tukang, ya, atau pekerjanya itu haruslah berasal dari desa tersebut. Satu, yang kedua, sebisa mungkin, ya, bahan baku, ya, material, ya, semen, besi dan lain sebagainya itu sebisa mungkin juga, ya, berasal dari toko-toko yang ada di desa itu, sehingga uang atau dana desa itu berputar, ya, di desa itu, ya. Nah, cuma memang kadangkala ada kepala desa yang kemudian kong kali kong dengan toko, ya, kemudian markup, menambah-nambah,
ya, harga bahan atau material. Nah, ini sudah banyak juga kepala desa yang disidang, yang ditangkap ya karena kasus markup anggaran, ya, korupsi. Ya. Nah, inilah saudara beberapa contoh kasus penyimpangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi di desa, ya. Dan ini menjadi perhatian kita, ya. Jadi saya di sini memberikan pemahaman kepada kamu bahwa prinsip-prinsip demokrasi ini harus sudah dipatuhi oleh pemerintah desa, ya, termasuk kepala desa, oleh BPD, ya, oleh tokoh-tokoh masyarakat, dan tentu saja oleh masyarakat desa. Nah, selanjutnya saudara sekalian, nah bagaimana kemudian, ya ini tadi ya, demokrasi itu bisa berkembang ya, dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat desa. Ya, tentu saja bahwa apabila ada keputusan-keputusan, maka harus mempertimbangkan ya, kepentingan, dengan kata lain mengutamakan kepentingan masyarakat desa. Nah, idealnya seperti ini ya, meskipun tadi faktanya banyak yang tidak, banyak juga yang melakukan penyelewengan. Ya. Oke, saudara, ini beberapa pedoman bagaimana mengembangkan demokrasi desa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Ya. Oke. Nah, sebetulnya kalau Anda ingin memperdalam ya, tentang ini, Anda boleh melakukan penelitian, ya, bisa menjadi bahan skripsi. Ya. Dulu sepertinya ada teman kakak kelas kamu ya dari Madura juga, siapa saya lupa namanya. Sepertinya juga tertarik dengan konsep-konsep atau prinsip-prinsip demokratisasi desa. Nah, apakah prinsip-prinsip ini sudah sesuai dengan fakta ya di desa-desa? Tinggal kamu cari contoh-contoh desa ya, apakah sudah menjalankan prinsip-prinsip demokrasi di desa tersebut. Oke. Nah, baik, saya tadi menjanjikan untuk membahas soal musyawarah desa ya. Jadi musyawarah desa itu sudah diatur secara teknis di dalam Peraturan Menteri Desa yang nomor 2 tahun 2015. Nah, musyawarah desa inilah lembaga demokrasi yang paling tertinggi ya di desa. Ya. Jadi ini semacam DPR, semacam MPR ya. Lembaga tinggi desa. Nah, bentuk daripada musyawarah desa atau musdes itu biasanya itu sudah direncanakan oleh BPD ya, Badan Permusyawaratan Desa. Karena BPD inilah sebagai penyelenggara daripada musdes yang harus dilakukan setiap tahunnya. Atau bisa juga ada musdes mendadak ya, atau biasa kita sebut musdes luar biasa ya, kalau ada hal yang perlu, yang genting ya, ada persoalan yang penting, yang genting di desa itu, maka BPD itu boleh mengadakan musdes luar biasa atau musdes mendadak ya. Oke. Nah, kemudian sebagai contoh apa misalnya musdes mendadak itu? Ya, contoh saat ini ya, tiba-tiba ada pandemi COVID. Lalu dana anggaran sudah dialokasikan untuk yang lain. Nah, lalu ada instruksi dari pemerintah supaya dana desa khususnya
itu 30% dialokasikan untuk penanganan COVID. Nah, ini BPD boleh mengusulkan musdes mendadak untuk melakukan jadi usulan dari kepala desa kepada BPD supaya mengadakan musdes mendadak atau musdes luar biasa untuk melakukan perubahan di dalam anggaran belanja desa, ya, APBDes, yaitu dengan mengalokasikan 30% untuk penanganan pandemi COVID, misalnya seperti itu. Ya. Oke, kemudian yang lain, prinsip penyelenggaraan musyawarah desa itu ya tadi saya sudah sampaikan, partisipatif, demokratis, transparan, dan seterusnya ya, berdasarkan hak dan kewajiban masyarakat desa. Dan pelaksananya adalah BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Ya. Kemudian sumber dananya selain swadaya atau gotong royong dari masyarakat desa, juga boleh diambilkan dari APBD desa, ya, APB desa, ya, anggaran pendapatan dan belanja desa. Bisa menjadi pos pendanaan rutin karena dilakukan setiap tahun, dilaksanakan setiap tahun, ya. Boleh juga dalam bentuk pendanaan tak terduga, ya, pos biaya tak terduga. Oke. Nah, kemudian apa yang dibahas di dalam musyawarah desa? Ada beberapa hal, paling tidak ada 7 yang biasanya dibahas di dalam musyawarah desa sebagai lembaga tinggi demokratisasi desa. Yaitu ini tentu saja soal pembangunan ya, penataan desa, perencanaan desa, maksudnya perencanaan pembangunan desa, kerjasama desa dengan desa yang lain ya, untuk membangun kawasan perdesaan misalnya. Yang keempat, rencana investasi yang akan masuk ke desa atau bagaimana caranya supaya investasi itu boleh masuk, bisa investor itu tertarik dengan untuk menanamkan modalnya di desa tersebut. Sebagai contoh misalnya Desa Ponggo. Desa Ponggo di Klaten itu ya, investornya adalah Aqua. Ya, Aqua, minuman Aqua, minuman mineral. Kenapa? Ya, karena di Ponggo itu ada sumber air ya, yang kemudian itu disewa oleh Aqua ya, air mineral Aqua itu. Nah, desa kemudian mendapatkan fee ya, dari penggunaan sumber air itu. Itu kemudian juga mengenai BUMDes ya, pembentukan BUMDes atau penambahan dan atau pelepasan aset desa, atau juga pembahasan mengenai kejadian yang luar biasa, misalnya saja soal pandemi COVID yang sekarang melanda di desa-desa juga ya. Nah, inilah hal-hal yang biasanya menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah desa. Oke, saudara sekalian, saya lanjut dulu, nanti Anda bisa tanya. Ya, kemudian peserta musdes itu, ya pesertanya tentu saja ada 3 unsur. Yang pertama adalah pemerintah desa, kepala desa beserta perangkatnya, kemudian anggota BPD, dan unsur masyarakat. Nah, unsur masyarakat ini, ya ini perhatikan, ini siapa yang tanya minggu lalu ya. Jadi pintu masuk untuk merubah sesuatu di desa itu adalah di musdes, ya. Di musdes sebagai lembaga tinggi demokrasi desa. Ya. Contoh tadi pertanyaan Herianto. Ya silakan Anda di desamu itu kalau ada musdes kamu ikut. Ya. Sampaikan, perempuan juga boleh mendapatkan kesempatan ini dan lain sebagainya. Ya. Mengapa? Karena peserta di musdes itu ini ya unsur masyarakat, salah satunya ada tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik,
ya, perwakilan beberapa kelompok, kelompok tani, kelompok nelayan, dan seterusnya. Bahkan ada perwakilan kelompok perempuan ini ada juga, ya. Oke, kemudian juga kelompok perlindungan anak, bahkan ada yang boleh ikut itu adalah perwakilan kelompok miskin. Satu lagi ada, yaitu perwakilan kelompok difabel, ya, penyandang cacat. Ini boleh ikut di dalam musdes, musyawarah desa, untuk menyampaikan aspirasi di situ, ya. Silakan Anda sampaikan aspirasimu di musdes. Oke. Nah, itulah saudara sekalian, ya, kita masih punya waktu kurang lebih berapa? 10 menit, ya. Nah, supaya demokratisasi di desa itu bisa berjalan dengan baik, maka tentu saja kita ya bisa selalu menjadi pendamping, melakukan pendampingan desa. Nah, inilah juga jurusan prodi ekonomi pembangunan kita itu sekarang sedang melakukan lobby-lobby, ya, di berbagai desa supaya nanti bisa menjadi mahasiswa kita itu bisa magang gitu, ya, magang untuk menjadi pendamping desa, supaya nanti kalau Anda lulus, Anda sudah tahu, ya, apa-apa yang harus dilakukan sebagai pendamping desa nanti, ya. Oke. Ya, pendampingan desa. Nah, ini bahwa di dalam undang-undang desa, ya, pendamping desa itu juga boleh berasal dari perguruan tinggi, ya, boleh juga dari universitas. Oke, baiklah, saudara sekalian, sampai di sini dulu ada pertanyaan. Selebihnya ini adalah berbagai data, ya, tentang mengapa demokratisasi desa itu penting, ya, kaitannya dengan pembangunan di desa. Silakan kalau ada pertanyaan, saya beri waktu barang 1-2 menit, ya. Untuk slide-slide berikutnya Anda silakan baca sendiri, ya. Ini Oke, saya persilahkan kalau ada yang ingin saudara tanyakan. Kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit, ya. Baiklah, kalau tidak ada saya akan lanjutkan sedikit ke LMS untuk menjelaskan ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan di LMS itu. Nah, oke, apakah LMS-nya sudah terlihat, saudara? Sudah, Pak. Sudah, ya? Oke. Jadi di dalam LMS itu sudah ada materi topik kita hari ini, yaitu terkait dengan demokratisasi desa, ya. Nah, di dalamnya ada slide yang baru saja kita diskusikan, ya, slide topik desa itu. Lalu kemudian ada e-book tentang demokratisasi desa. Nah, silakan dibaca-baca. Dan ada beberapa e-book sebetulnya nanti saya upload lagi, ya, siapa tahu nanti Anda tertarik menjadi pendamping desa atau mungkin desa usaha. Kita bekerja sama dengan desa-desa, ya tentu saja Anda harus paham tentang demokratisasi desa. Dan saya kira kita ada program ini, ya, itu siapa, ada Faiza, ada siapa lagi nih, Indar atau siapa yang kemarin itu sudah melakukan survei ke mana, ke desa Mlese di Klaten, ya.
itu untuk menjajaki apa itu kerjasama kerjasama pendataan atau profiling khususnya untuk BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa. Nah, ini penting Anda pelajari demokratisasi desa seperti apa. Dan juga bagi kamu yang tertarik menulis skripsi misalnya, Anda boleh juga mengambil tema ini ya, karena ini tentu saja datanya bukan data kuantitatif tetapi data kualitatif. Ya. Kemudian ada beberapa video di dalam LMS itu. Ya. Ada berapa? Ada 4 apa 5 video yang bisa kamu lihat. Oh, yes. Terputus ya. Nah, ada videonya ya. Ada video deklarasi desa, contoh deklarasi desa yang sadar demokrasi ya. Ini desa di Manado kalau tidak salah. Kemudian juga ada video keterlibatan generasi milenial. Ini Anda semua ini, kamu semua ini sebagai motivator pembangunan desa. Nah, ini kita inginkan seperti itu juga. Anda sebagai generasi milenial juga bisa menjadi motivator di dalam pembangunan desa, melakukan pendampingan ya di desa-desa. Oke, kemudian juga ada beberapa video tentang kuliah online tentang demokrasi dan demokratisasi di desa. Oke, itulah saudara sekalian materi yang bisa kamu lihat di dalam LMS ya. Dan berikutnya adalah saya berikan satu tugas ya dalam bentuk studi case atau studi kasus ya, studi kasus. Nah, caranya gimana? Studi kasus ini Anda mencari berita ya, berita di mana saja, bisa di media online atau di media media konvensional. Berita terkait dengan kasus-kasus penyimpangan prinsip demokrasi desa yang kita bahas tadi itu ya. Ada 8 prinsip demokrasi desa dan ada beberapa bentuk penyimpangannya. Nah, saya sudah membagi ya semuanya yang ada dalam kelas ini tugasnya masing-masing ya, misalnya saja prinsip yang pertama yaitu kepentingan masyarakat desa. Nah, ini adalah bagiannya Nur Fitriani, Jessica, Novita, dan Luffy ya, mencari kasus mengenai pelanggaran atau penyelewengan, penyimpangan terhadap prinsip demokrasi desa yang pertama. Nah, demikian seterusnya ya. Ada di sini saya sudah berikan pembagian ya. Oke. Begitu. Nah, sebagai contoh misalnya ya Ainul, kemudian Andini dan Wildi. Ini bukan kelompok tapi individu ya. Individu. Itu adalah mencari kasus pelanggaran terhadap prinsip demokrasi yang ke-8. Ya, misalnya kasus markup anggaran dan lain sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya setelah Anda temukan berita-berita itu, maka Anda kalau itu sifatnya online, Anda bisa unggah linknya atau tautannya, atau juga boleh Anda upload atau mengunggah foto atau image judul berita itu di LMS kita sini ya. Jadi ini bentuknya forum ya, forum ini Anda bisa unggah di sini. Lalu Anda beri ulasan atau review. Review itu adalah penilaian, menilai ya, kasus tersebut seperti apa. Anda menyampaikan dulu fakta-faktanya, lalu Anda mengulas sesuai dengan kapasitasmu, ya, sesuai dengan pendapatmu, ya. Anda berikan solusi, Anda berikan rekomendasi terhadap penyelesaian
kasus tersebut. Ya. Ini Anda ulas, Anda review di podcast seperti biasanya, ya, dan Anda upload linknya di sini, ya, seperti biasanya. Karena ini sifatnya diskusi, forum diskusi, maka silahkan siapa saja boleh menanggapi, ya, merespon unggahan atau kasus dari peserta diskusi lainnya. Misalnya saja punyanya Faiza itu ditanggapi oleh Ainul, ya silakan. Ini kan forum diskusi. Anda bisa memberikan tanggapan atau masukan, ya. Dan itu boleh lebih dari satu. Anda boleh memberikan tanggapan, si Ainul boleh memberikan tanggapan punyanya Faiza, punyanya Wildi, punyanya Jessica, dan seterusnya, ya silakan. Boleh lebih dari satu Anda memberikan tanggapan. Lalu yang diberi respon atau tanggapan itu juga boleh memberikan tanggapan balik, ya, kepada si penanggap. Oke, gitu ya. Nah, tentu saja, ya, setiap tanggapan yang Anda berikan itu akan mendapatkan nilai, ya, sesuai bobot masing-masing tanggapan tersebut. Ya. Oke. Nah, tabel mengenai pembagian prinsip demokrasi masing-masing itu sudah saya sampaikan di sini, ya, ada terlihat di situ. Prinsip yang pertama itu Nur Fitriani, Jessica, Novita, Luffy. Sekali lagi saya ingatkan, ini bukan kelompok, tetapi ini individu, ya, individu. Yang kedua itu ada Sukma, ada Faiza, ada Hajar, ya, kemudian Haki, dan seterusnya, ya. Ini sampai 8 prinsip demokrasi desa. Baiklah, saudara sekalian, saya kira cukup penjelasan saya. Waktunya juga ya pas. Silakan, tapi saya masih memberi waktu Anda untuk menanyakan. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Cukup? Nah, kemudian minggu depan itu tanggal 15, ya, kita UTS, ya, UTS. Dan saya harapkan minggu depan itu semua tugas-tugas itu sudah tersampaikan, sudah terkumpul di LMS karena saya akan memberikan penilaian, ya. Silakan dicek kembali, ya, tugas apa yang belum kamu kumpulkan semua. Saya beri waktu sampai minggu depan. Kerjakan apa adanya, ya. Kerjakan apa adanya, karena kalau Anda tidak kerjakan, Anda tidak mendapatkan nilai dan itu akan mempengaruhi nilai final kamu nanti, ya. Oke, gitu. Sampai minggu depan, ya. Jadi minggu depan itu semua tugas-tugasmu kamu lihat dulu. Kamu kan bisa lihat, ya, nilainya yang belum ada apa saja. Nah, sampai minggu depan kalau Anda merasa sudah membuat atau mengerjakan tugas-tugas itu, lalu merasa belum ada nilainya, silahkan menghubungi saya atau Anda sampaikan di grup Telegram kita, ya, supaya saya bisa cek kembali. Oke, saudara sekalian, itulah hal-hal yang perlu saya sampaikan, ya, pada kesempatan ini. Kalau sekiranya dirasakan cukup dan tidak ada lagi pertanyaan, saya kira saya akhiri sampai di sini, ya. Kita ketemu lagi minggu depan tanggal 15 untuk menghadapi UTS. Baik, terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu, ya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Suaranya jelek, Tom. Iya, apaan sih? Kamu tuh ribet banget dengan hidup orang nih. Berisik.
Iya. Tinggi. Kalau Bacot lu bacot. kalau suaranya enak ya aku kan mendingan gitu nyanyi-nyanyi.